Nah, saat perawat itu keluar, Mbak Soraya sebenarnya ingin menanyakan kenapa dua perawat itu datang dan langsung menghampiri dirinya saja dan sama sekali tidak menanyakan keadaan pasien yang berada di dekat jendela. Padahal mereka sama-sama satu ruangan dan pasti mereka juga mendengar bahwa pasien tersebut menangis sedari tadi. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa, di Ngobrol Seram, aku selalu membagikan kisah nyata kiriman dari para kontributor. Nah, kisah kali ini dikirimkan oleh Mbak Soraya yang berdomisili di Kota Bogor. Kisah ini menceritakan tentang seorang pasien misterius yang berada di rumah sakit tempat Mbak Soraya dirawat. Nah, seperti apa ceritanya? Kita saksikan vlog ini hingga selesai nanti. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe agar aku semakin semangat untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh Mbak Soraya yang berdomisili di Kota Bogor. Jadi waktu itu beliau dijadwalkan untuk melakukan operasi sesar melahirkan anak keduanya pada pukul 1 siang di tanggal 2 November tahun 2007. Mereka memilih pada pukul 1 siang karena menunggu saat suaminya selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Syukurlah akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar dan anak mereka pun lahir dengan selamat. Sebelum menuju ruang perawatan, Mbak Soraya ini dipindahkan dulu ke ruang pemulihan. Di dalam ruang pemulihan itu terdapat 3 buah tempat tidur yang berjejer. Saat Mbak Soraya diantar masuk ke ruangan tersebut, dia diletakkan di tempat tidur yang bersebelahan dengan dinding. Sementara ada satu lagi pasien yang berbaring di dekat jendela, sedangkan satu tempat tidur di antara mereka itu kosong, tidak ada penghuninya. Tak berapa lama kemudian azan maghrib pun berkumandang dan suaminya Mbak Soraya ini berpamitan untuk menunaikan sholat maghrib di musola rumah sakit. Karena kebetulan celananya saat itu kotor dan beliau ingin menggunakan sarung yang berada di musola rumah sakit. Nah, saat itu karena berpikir bahwa ada pasien lain yang menemani Mbak Soraya di kamar tersebut, sehingga suaminya pun tidak ragu-ragu untuk meninggalkan Mbak Soraya. Dan Mbak Soraya pun mempersilahkan sang suami untuk menunaikan sholat maghrib. Saat suaminya sudah pergi itu, tiba-tiba saja pasien yang berada di dekat jendela tiba-tiba menangis dengan suara terisak-isak lirih. Saat itu Mbak Soraya yang masih dalam keadaan lemah kesakitan menoleh ke arah pasien tersebut. Pasien tersebut berbaring telentang dengan posisi tangan yang bersedekap di atas perutnya dan rambutnya yang ikal itu tergerai di atas bantal. Pasien itu menangis terseduh-seduh, tapi dia tidak menoleh ke arah Mbak Soraya. Saat itu Mbak Soraya hanya menduga mungkin pasien ini juga habis mengalami persalinan atau pembedahan dan anestesinya mungkin sudah habis sehingga pasien ini merasakan rasa sakit. Itu menurut dugaan Mbak Soraya karena sebelumnya dia juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, karena pasien itu hanya menangis, Mbak Soraya pun sebenarnya ingin menyapa, ingin bertanya, tapi saat itu dia terlalu lemah dan akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai ada perawat yang datang ke kamar mereka. Tapi hingga saat pukul 8 malam, suaminya Mbak Soraya ini belum juga kembali ke dalam kamar dan tidak ada satu orang pun perawat yang masuk ke kamar tersebut. Sehingga dari maghrib sampai pukul 8 malam itu tadi, Mbak Soraya
hanya berdua dengan pasien yang berada di dekat jendela tersebut yang terus menangis terisak-isak. Sudah pukul 8 lewat, suami Mbak Soraya ini belum juga kembali dan bahkan Mbak Soraya ini belum juga makan karena tidak ada yang menyuapi sehingga makanannya tetap utuh di atas meja. Beberapa menit kemudian ada 2 orang perawat yang datang ke kamar tersebut untuk memeriksa keadaan Mbak Soraya. Mereka pun menanyakan apakah Mbak Soraya ini sudah bisa buang angin dan ternyata belum. Lalu kedua perawat ini berdiskusi dan mereka mengatakan bahwa Mbak Soraya ini kembung perutnya. Lalu satu orang perawat berkata bahwa ini jam tugasku sudah habis, aku harus segera pulang. Baiklah, akhirnya satu orang perawat itu keluar dari kamar itu dan tinggal sisa satu orang perawat yang melatih Mbak Soraya untuk berbaring ke arah ke kanan dan ke kiri, membolak-balikan tubuhnya supaya dia tidak kaku dan bisa bergerak. Tapi saat itu suaminya Mbak Soraya belum juga kembali dan perawat yang satu orang itu berkata bahwa kondisi Mbak Soraya ini masih kembung dan perawat ini memutuskan untuk menelpon dokter untuk menanyakan kondisi Mbak Soraya. Lalu dia pun berkata kepada Mbak Soraya, "Bu, saya akan keluar sebentar untuk menelpon dokter untuk menanyakan keadaan ibu. Langkah apa yang harus kami lakukan kepada ibu karena ibu belum juga buang angin dan sebagainya dan sebagainya." Lalu perawat itu pun keluar begitu saja. Nah, saat perawat itu keluar, Mbak Soraya sebenarnya ingin menanyakan kenapa dua perawat itu datang dan langsung menghampiri dirinya saja dan sama sekali tidak menanyakan keadaan pasien yang berada di dekat jendela. Padahal mereka sama-sama satu ruangan dan pasti mereka juga mendengar bahwa pasien tersebut menangis sedari tadi. Tapi niatan itu diurungkan karena mungkin Mbak Soraya ini sungkan untuk menanyakan dan akhirnya perawat itu pun pergi sehingga kembali lagi Mbak Soraya berada di kamar itu dengan pasien yang berada di dekat jendela tersebut. Setelah perawat itu pergi, Mbak Soraya mencoba berbaring ke arah kanan dan dalam posisi miring itu dia bisa melihat dengan jelas pasien tersebut yang di dekat jendela tadi masih terus menangis padahal malam sudah mulai larut. Nah, tidak berapa lama kemudian perawat yang tadi setelah menelpon dokter kembali lagi ke ruangan tersebut untuk memberikan Mbak Soraya ini obat anti kembung. Lalu perawat ini pun bertanya kepada Mbak Soraya, "Loh, ibu sendirian di sini?" Mbak Soraya pun menjawab, enggak sus, ada suami saya kok yang menunggui, tapi dia tadi ke musola untuk sholat maghrib dan belum juga kembali. Mungkin dia ketiduran di sana karena capek menunggu saya sejak semalam." Lalu perawat itu pun berkata, "Oh baiklah, nanti kalau bapaknya sudah datang, tolong ibu segera dimakan ya makanannya supaya perutnya ada isinya. Apalagi tadi kan sudah minum obat anti kembung." "Ya baik suster, terima kasih," gitu kan Mbak Soraya bilang seperti itu. Lalu perawat ini menawarkan untuk Mbak Soraya ini menonton televisi. Dia pun berkata kepada Mbak Soraya, "Ibu mau menonton televisi biar aku setelkan, ibu mau lihat channel apa biar nggak terlalu sepi." Lalu perawat itu pun bangkit menyalakan televisi dan memutar lagu. Tapi saat itu Mbak Soraya berkata, "Pelan-pelan saja sus, jangan terlalu keras, biar ada sedikit suara saja, tapi jangan terlalu berisik, kasihan nanti mengganggu pasien yang di sebelah jendela." Mbak Soraya berkata seperti itu. Lalu si perawat ini pun heran dan dia bertanya kepada Mbak Soraya, Pasien yang mana ya Bu ya?" Mbak Soraya pun memutar badannya, membalikkan badan dan mencoba menunjuk ke arah pasien yang terbaring di dekat jendela. Tapi ternyata di sana tempat tidurnya itu rapi dan kosong. Seperti tidak pernah ada orang yang meniduri tempat tidur itu. Padahal sedari tadi Mbak Soraya melihat ada perempuan yang berbaring di sana dengan rambut gelombang bergerai, dengan tangan yang bersedekap dan menangis sepanjang beberapa jam lalu. Lalu perawat itu bilang,
dari tadi kami masuk berdua, tempat tidur itu kosong Bu, dan memang tidak ada pasien di sana. Nah, saat itu Mbak Soraya kan kebingungan dan ketakutan jelas ya, karena dia yakin sekali dengan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Tapi menurut perawat tersebut, sejak mereka masuk pertama kali tidak pernah ada pasien yang berada di dalam kamar itu. Dan juga di list kamar pun tidak ada pasien di kamar itu selain Mbak Soraya. Akhirnya karena Mbak Soraya ini takut, dia meminta suster tersebut untuk mengambilkan ponselnya dan mencoba menghubungi suaminya. Nah, lalu perawat itu pun keluar dan Mbak Soraya mencoba untuk menelpon suaminya dan kebetulan diangkat. Lalu suaminya pun kembali ke kamar yang dihuni oleh Mbak Soraya itu. Nah, setelah suaminya tiba di kamar, Mbak Soraya pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lalu suaminya mengatakan, maaf aku tadi meninggalkanmu lama karena setelah sholat aku sangat kecapean, aku sangat ngantuk dan ketiduran di sana dan tidak sadar bahwa hari sudah malam. Akhirnya sambil menyuapi Mbak Soraya itu, Mbak Soraya bercerita tentang pasien yang tadi dia lihat dan dia dengar sedang menangis di sebelah jendela, di tempat tidur yang di bawah sebelah jendela. Tapi suaminya berkata, sejak kita masuk ke kamar ini dari setelah operasi tadi, itu kamar ini kosong, tidak ada satupun penghuni di kamar ini kecuali kita dan sampai sekarang. Dan Mbak Soraya yang ketakutan akhirnya percaya bahwa memang hanya dia yang bisa melihat atau mendengar penampakan perempuan itu, karena ternyata baik suaminya maupun kedua perawat tadi saat masuk ke kamar itu mereka sama-sama melihat bahwa tempat tidur itu kosong dan rapi. Keesokan paginya, ibu dari Mbak Soraya yang kita panggil saja dengan sebutan Umi datang ke rumah sakit tersebut untuk menengok anak dan cucunya. Nah, saat beliau datang ke kamar tersebut, Mbak Soraya pun menceritakan tentang pasien yang dia lihat berbaring di dekat jendela itu. Lalu Mbak Soraya pun berkata, Umi, pasien itu menangis terus sepanjang maghrib sampai malam. Lalu tiba-tiba saja dia kok sudah nggak ada di sana ya? Apakah mungkin dia dipindahkan ke ruangan lain? Tapi kok aku nggak lihat, padahal aku kan tidak tidur. Nah, saat Mbak Soraya bercerita seperti itu dan menceritakan tentang dua perawat yang tidak bisa melihat pasien tersebut dan juga suaminya yang kebetulan tidak berada di sana, Umi ini memandang suaminya Mbak Soraya dengan tatapan tajam. Lalu beliau pun menegur, nah saat kejadian itu suamimu di mana? Lalu Mbak Soraya pun mengatakan bahwa saat itu suaminya pergi ke musola atau masjid di rumah sakit tersebut dan ketiduran di sana, sehingga Mbak Soraya hanya sendirian bersama pasien itu. Nah, Umi yang mendengar cerita Mbak Soraya seketika agak emosi dan berkata kepada suaminya Mbak Soraya, kamu itu sembrono, istrimu itu baru saja melahirkan, jangan sampai ditinggal sendirian. Karena kalau perempuan baru melahirkan itu selalu diikuti oleh makhluk-makhluk seperti itu mungkin saja bukan manusia. Si Umi berkata seperti itu, sementara suaminya Mbak Soraya ini hanya tertawa atau mesem gitu ya, atau tersenyum karena menganggap itu hanya ya omong kosong atau lelucon. Beliau tidak sepenuhnya percaya tentang pendapat dari ibu Mbak Soraya itu. Kekecewaan Umi terhadap suami Mbak Soraya membuat suasana sedikit menegang. Tapi kemudian ada kehadiran dokter dan perawat yang membantu melepaskan kateter Mbak Soraya dan meminta Mbak Soraya untuk berlatih naik turun dari tempat tidur untuk melatih otot-ototnya. Nah, ketegangan itu pun mencair saat mereka menemui bayinya. Jadi bayinya dibawa masuk seorang perawat untuk belajar menyusui. Nah, Umi yang bahagia melihat cucunya pun akhirnya mencairkan suasana dan hatinya yang sebelumnya jengkel karena menantunya ini tadi perlahan-lahan mencair dan suasana pun menjadi ceria. Nah, menjelang siang Umi pun berpamitan untuk pulang karena
anak pertamanya Mbak Soraya ini berada di rumah. Jadi beliau ingin kembali ke rumah untuk menjaga anak pertama Mbak Soraya. Nah, sebelum Umi ini pulang, beliau ini berpesan kembali kepada suaminya Mbak Soraya agar jangan sampai meninggalkan Mbak Soraya. Dan seperti biasa dan seperti sebelumnya, suaminya Mbak Soraya pun hanya tertawa mendengarkan nasihat Umi. Melihat reaksi menantunya yang seperti itu, Umi pun kembali meradang dan beliau bilang, nanti setelah asar Umi kembali ke sini. Sebelum itu kamu jangan kemana-mana, tungguin istrimu. Kalau mau sholat saja di sini. Pokoknya jangan tinggal kemana-mana. Kamu nggak percaya kan kalau perempuan yang habis melahirkan itu bau wangi dan mengundang sosok-sosok makhluk halus? Awas, jangan sampai kamu ninggal istrimu lagi ya. Nah, Umi pun pergi dengan sebelumnya meninggalkan pesan dengan nada yang sedikit marah. Kondisi kesehatan Mbak Soraya lumayan bagus, jadi beliau pun bisa naik turun dari tempat tidur dengan mudahnya. Nah, selepas zuhur, ada perawat yang datang dan ia mengatakan bahwa perkembangan kesehatan Mbak Soraya ini bagus dan supaya tetap belajar naik turun dari tempat tidur supaya otot-ototnya lemas. Nah, setelah waktu asar, ternyata kedatangan Umi yang ditunggu-tunggu sedari tadi belum juga datang. Mbak Soraya pun dan suaminya menjadi gelisah karena sebenarnya suaminya berjanji untuk kembali ke rumah karena ada pekerjaan yang harus beliau selesaikan. Nah, karena melihat suaminya yang gelisah itu dan sementara Uminya belum datang, akhirnya Mbak Soraya pun berkata, ya udah Bi, Abi pulang saja untuk melakukan pekerjaan Abi, biar saja aku di sini, nanti kalau ada apa-apa toh aku bisa manggil perawat atau telepon ke siapa gitu daripada nanti pekerjaannya Abi terbengkalai. Mbak Soraya berkata seperti itu. Lalu dengan berat hati karena bagaimanapun juga dia harus meninggalkan istrinya sendiri sementara belum ada orang lain di kamar itu. Tapi karena Mbak Soraya memaksa sang suami untuk pulang, akhirnya suami Mbak Soraya ini pun pulang. Nah, tak berapa lama, entah karena Mbak Soraya ini lupa atau sama sekali tidak ingat ya. Jadi dia sama sekali tidak sadar bahwa ternyata pasien yang berada di dekat jendela itu yang di malam sebelumnya itu ada lagi di sana. Tapi kali ini pasien itu tidak menangis, dia hanya tidur terlentang sama seperti posisi kemarin malam dengan tangan bersedekap di atas perut atau dadanya dengan rambut yang terurai di atas bantalnya. Posisinya masih sama seperti tadi malam. Sesuai dengan pesan perawat tadi, Mbak Soraya pun berusaha berlatih naik turun dari tempat tidur sendiri dan kadang duduk di kursi yang berada di antara dua tempat tidur. Dia sama sekali tidak menghiraukan pasien yang berada di sebelah jendela. Lalu tiba-tiba saja teleponnya berbunyi dan Mbak Soraya mengangkatnya dan ternyata Umi menelpon bahwa beliau belum bisa kembali ke rumah sakit saat itu karena Zen, anaknya Mbak Soraya yang dititipkan kepada Umi itu tidak ada yang dititipi. Jadi kalau misalnya Umi ini ke rumah sakit, nanti Zen sendirian. Sementara Abah, yaitu bapaknya Mbak Soraya atau suaminya Umi ini juga sedang pergi untuk memimpin tahlilan. Jadi mungkin nanti Umi datangnya agak terlambat ya. Umi bilang seperti itu. Nah, saat itu menjelang maghrib, Mbak Soraya pun berkata, iya nggak apa-apa Umi, di rumah saja sama Zen, kasihan nanti kalau Zen ditinggal sendiri. Nah, akhirnya setelah menutup telepon, waktu sudah benar-benar menjelang maghrib dan Mbak Soraya itu tiba-tiba mendengar suara pasien yang berada di dekat jendela itu mulai menangis lagi seperti malam sebelumnya. Meskipun nggak keras, hanya berupa isakan kecil gitu, tapi hal itu kembali mengingatkan Mbak Soraya bahwa oh, ada lagi pasien di sana. Nah, seolah-olah lupa dengan keadaan sebelumnya, Mbak Soraya pun berniat untuk bertanya kepada pasien itu.
Mbak kesakitan ya? Habis operasi ya? Pasien itu tidak menjawab. Dia masih terisak-isak tuh, masih gitu. Lalu Mbak Soraya pun berkata, aku ini udah 2 kali operasi sesar Mbak. Jadi selain minum obat dari dokter juga minum ramuan Shinsei. Lumayan kok untuk menghilangkan sakitnya dan membantu pemulihan. Mungkin Mbak juga bisa coba, mungkin berkhasiat untuk Mbak juga. Siapa tahu Mbak cocok dengan obat Shinsei itu untuk menghilangkan rasa ngilu. Jadi Mbak Soraya berbicara panjang lebar kepada pasien itu, tapi pasien itu tetap saja menangis dan sama sekali tidak merespon pertanyaan dari Mbak Soraya. Dan tiba-tiba saja tangan kiri pasien itu menarik tirai atau korden pembatas antara 2 tempat tidur sehingga menutupi pandangan Mbak Soraya ke arah dia. Srek gitu kan, ditarik. Jadi Mbak Soraya tidak bisa lagi melihat perempuan itu kecuali hanya rambut ikalnya yang tergerai di atas bantal. Jadi masih kelihatan di bagian atasnya. Nah, saat itu dalam hati Mbak Soraya menggerutu karena ini orang kenapa sih? Aku cuma ngasih saran, aku memperhatikan dia, tapi kok dia malah bersikap seperti itu terhadapku. Jadi sepertinya si pasien dekat jendela ini sama sekali tidak ingin berkomunikasi, apalagi menerima saran dari Mbak Soraya tersebut. Jadi Mbak Soraya pun bersikap, ya sudahlah, toh aku sudah berusaha untuk menyapa, memberi saran, tapi kalau tanggapannya seperti itu, ya terserah dia saja. Akhirnya Mbak Soraya pun kembali naik ke tempat tidurnya dan berbaring di sana. Tak berapa lama kemudian ada seorang perawat yang masuk untuk membawakan obat dan membantu Mbak Soraya untuk meminum obatnya. Lalu perawat itu berkata, wah ibu ini hebat ya, baru habis lahiran sesar udah bisa naik turun sendiri, udah bisa belajar makan sendiri. Ya dilatih-latih aja ya bu ya supaya cepat pulih, cepat pulang. Dan sebentar lagi jam tugas saya selesai, nanti setelah ini saya akan digantikan oleh teman saya. Lalu Mbak Soraya pun menjawab, ya Mbak, baiklah nggak apa-apa. Nah, saat perawat itu berkata seperti itu, Mbak Soraya yang udah jengkel dengan perlakuan pasien di sebelahnya pun tidak menyarankan kepada perawat itu untuk memeriksa pasien. Jadi saat perawat itu berpamitan kepada Mbak Soraya untuk pergi tanpa memeriksa keadaan pasien yang berada di dekat jendela itu, Mbak Soraya pun diam saja, tidak mau ambil peduli. Nah, perawat itu pun pergi dan Mbak Soraya masih berada di dalam kamar itu bersama pasien yang berada di dekat jendela dan masih terus menangis. Setelah mencoba untuk makan sendiri, akhirnya Mbak Soraya pun ketiduran dan dia terbangun saat merasakan usapan di rambutnya dan ternyata yang datang adalah suaminya. Kita sebut saja Abi. Jadi Mbak Soraya ini memanggil suaminya dengan sebutan Abi. Jadi Abi ini bertanya kepada Mbak Soraya, sudah makan? Lalu Mbak Soraya pun berkata, sudah Bi, tadi aku mencoba makan sendiri. Lalu Mbak Soraya ini berkata kepada si Abi, pasien di sebelah itu sombong sekali loh Bi, padahal tadi aku nanya baik-baik, kok dia nggak mau jawab. Aku menyarankan dia untuk minum obat Shinsei, malah dia tuh menutup tirai dengan kasar di depanku dan tidak menjawab apapun. Nah, si Abi kan menoleh ke arah tempat tidur yang ditunjuk ke Mbak Soraya. Pasien yang mana? Apa ada pasien baru? Abi kan bertanya seperti itu, lalu Mbak Soraya menoleh ke arah tempat tidur di bawah jendela itu dan ternyata tempat tidur itu rapi dan tirainya terbuka. Jadi dari tempat tidurnya Mbak Soraya ini terlihat jelas bahwa di atas tempat tidur itu tidak ada pasiennya. Nah, saat itu Mbak Soraya kembali tersadar, tapi dia enggan untuk bercerita kepada Abi mengenai pasien itu lagi dan akhirnya dia pun hanya mengabaikan saja. Ya sudahlah, toh aku nggak yakin itu tadi siapa, atau mungkin memang benar pasien atau pasien yang sudah pulang atau bagaimana dipindah ke kamar lain. Akhirnya Mbak Soraya pun tidak melanjutkan ceritanya tentang pasien itu kepada suaminya. Di hari ketiga
Mbak Soraya berada di kamar tersebut, pagi-pagi dokter sudah memeriksa keadaannya dan mengatakan bahwa kondisi Mbak Soraya ini sangat bagus dan mungkin bisa segera pulang. Nah, saat dokter itu selesai memeriksa, uminya Mbak Soraya ini pun datang bersamaan dengan perawat yang membawa bayi Mbak Soraya ke dalam kamar tersebut untuk menyusui. Nah, saat sedang menyusui bayinya itu, Mbak Soraya bercerita kepada Umi tentang pasien yang dilihatnya lagi yang berada di dekat jendela. Dan Mbak Umi pun bercerita bahwa pasien itu sombong dan lain-lain, tidak menerima saran dan bahkan menutup gorden dengan kasar. Saat mendengar Mbak Soraya bercerita seperti itu, Umi sama sekali tidak merespon dan sangat diam. Bahkan Umi seperti tidak mendengar cerita Mbak Soraya dan lebih sibuk untuk memperhatikan cucunya. Tapi Umi bersikeras untuk berada di kamar itu sampai suaminya Mbak Soraya ini datang pada saat malam harinya. Di hari keempat pada pukul 9 pagi seperti biasanya, dokter datang untuk memeriksa keadaan Mbak Soraya. Nah, saat beliau melihat bahwa Mbak Soraya sudah bisa naik turun dari tempat tidur dan bahkan bisa ke toilet sendiri, maka beliau memutuskan bahwa Mbak Soraya diizinkan untuk pulang hari itu. Nah, perawat pun mengganti perban Mbak Soraya dengan perban yang kedap air, dan setelah itu saat suaminya Mbak Soraya datang, perawat itu mengajak suaminya Mbak Soraya tadi ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, saat suaminya Mbak Soraya pergi itu, Mbak Soraya berada sendirian di dalam kamar itu dan tiba-tiba saja ia seperti ada pencerahan. Dia berpikir bahwa saat malam sebelumnya ia berada di dalam kamar itu bersama dengan pasien di dekat jendela dan pasien itu menutup jendela dengan keras. Mbak Soraya berpikir pasien itu dengan dia dipisahkan dengan meja di antara tempat tidur dan juga satu tempat tidur lain. Jadi kan seperti yang aku bilang di awal bahwa ruangan itu terdiri dari tempat tidur. Lalu bagaimana bisa pasien yang berada di ujung tempat tidur sana dekat jendela bisa menarik gorden yang berada tepat di sebelah Mbak Soraya? Sepanjang mana lengan pasien tersebut sehingga bisa melewati 2 buah meja dan 1 buah tempat tidur? Nah, saat Mbak Soraya terbengong-bengong memikirkan keadaan tersebut, suaminya Mbak Soraya ini pun masuk dan karena tidak tahan untuk memendam cerita sendiri, Mbak Soraya pun bercerita kembali tentang pasien itu dan Mbak Soraya bilang, "Bi, aku kok heran ya. Dia kan tidur di sana, jauh dari tempat tidur ini, terpisah dengan 2 meja kecil yang sekaligus lemari pasien, juga ada tempat tidur lain. Kok bisa loh dia nutup gorden yang berada di sebelah tempat tidurku, kan jauh, Bi?" Lalu suaminya Mbak Soraya bilang, mungkin dia itu maling jadi panjang tangan. Nah, diajak bercanda seperti itu, Mbak Soraya pun ketawa sambil memegangi perutnya. Dia bilang, "Udah, Bi, jangan bercanda, ini aku habis operasi loh, ketawa itu sakit." Nah, karena diajak bercanda seperti itu oleh suaminya dan entah karena kegembiraannya karena bisa pulang ya. Jadi saat itu Mbak Soraya pun akhirnya melupakan kejadian tersebut dan mereka pun pulang ke rumah. Akhirnya Mbak Soraya dan suaminya serta bayi mereka pun tiba di rumah saat sore. Nah, Umi, ibunya Mbak Soraya, menyambut bayinya Mbak Soraya dan meletakkan bayi itu di dalam box bayi, sedangkan Abi, yaitu suaminya Mbak Soraya, bersama dengan Abah, yaitu ayahnya Mbak Soraya, membantu menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Saat itu Mbak Soraya bergegas menghampiri anaknya yang pertama, yang kita sebut saja dengan panggilan Zen, yang saat itu usianya masih 4,5 tahun. Dengan penuh kerinduan, Mbak Soraya menghampiri anaknya yang keluar dari dalam rumah. Tapi saat melihat Mbak Soraya, tiba-tiba Zen itu tadi terpaku, lalu ekspresinya seperti ketakutan dan tiba-tiba berbalik menuju ke arah kamarnya. Nah, saat itu Mbak Soraya terbengong kan,
Loh, kenapa dengan Zen? Dia pun menyusul ke arah Zen. Sini sayang, Umi peluk, seperti itu kan. Tapi Zennya ini malah menghindar, malah lari ke arah ruangan lain. Mbak Soraya berusaha mengejar, membujuk. Zen ini lari ke arah ruang TV dan menghampiri abinya, yaitu menghampiri suami Mbak Soraya. Dan di dalam pelukan abi, entah apa yang dikatakan oleh Zen, tapi Mbak Soraya ini melihat Zen ini seperti menatap takut-takut ke arah Mbak Soraya dan memandangnya seperti ini dan menunjuk, lalu berkata penuh ketakutan. Mbak Soraya pun memutuskan untuk tidak mendekati Zen dulu. Meski dalam hatinya dia menduga-duga kenapa anak pertamanya bersikap seperti itu. Apakah mungkin karena Zen ini cemburu kepada adiknya yang baru saja lahir. Nah, hingga sore Zen ini sama sekali tidak mau didekati oleh Mbak Soraya. Bahkan saat ditanyain baik-baik, dia juga membisu, tidak mau menjawab apa alasannya dia tidak mau didekati oleh sang ibu. Posisi Mbak Soraya dan keluarganya saat itu berada di rumah Umi dan Abah, yaitu kedua orang tuanya. Nah, malam itu Zen ini bersikeras sambil menangis mengajak abinya untuk pulang ke rumah mereka. Saat itu mereka heran, orang tuanya Mbak Soraya dan Mbak Soraya pun heran mengapa Zen yang biasanya sangat dekat dengan kedua kakek neneknya dan bahkan sering menolak untuk diajak pulang, saat itu bersikeras kepada abinya untuk pulang malam itu juga. Nah, karena kelelahan, Zen ini pun setelah menangis tertidur bersama dengan neneknya di kamar belakang dan tiba-tiba saja badannya demam tinggi. Nah, saat itu Mbak Soraya yang khawatir karena sejak tadi ditolak oleh Zen. Nah, setelah Zen tertidur, Mbak Soraya pun datang ke kamar ibunya untuk melihat kondisi anak pertamanya tersebut dan memeriksa bahwa Zen ini demam. Nah, Umi mengatakan kepada Mbak Soraya, udah kamu tidur di kamar depan saja sama anakmu yang bayi, biar Zen di sini ibu tungguin, biar Umi yang rawat aja. Udah kamu balik saja ke sana. Akhirnya dengan hati yang tidak menentu, perasaan yang gelisah, Mbak Soraya pun kembali ke kamar depan dan tidur bersama bayinya, sementara Zen tadi tidur bersama kakek dan neneknya di kamar belakang. Keesokan harinya keadaan Zen mulai pulih. Nah, saat itu Zen ini sedang disuapi makan oleh Umi di depan televisi. Nah, Mbak Soraya bisa melihat Zen dari arah kamar depan, yaitu kamar yang dihuninya bersama dengan bayinya. Berulang kali Zen seperti melihat ke arah ibunya dan bertatapan dengan ibunya yang berada di dalam kamar. Akhirnya Mbak Soraya memutuskan untuk menghampiri Zen. Karena makannya juga sudah habis, Mbak Soraya mendekati Zen dan untunglah saat itu bocah itu tidak menghindar. Lalu Mbak Soraya pun membusuk Zen untuk masuk ke dalam kamarnya dan menemui adik bayinya. Lalu Mbak Soraya pun bertanya, Zen kenapa kok dari kemarin Umi dekati tidak mau, kok lari, kok nggak mau tidur sama Umi, kok nggak mau sama adiknya, kenapa, ada apa? Lalu Zen pun menjawab, Zen takut sama Umi. Loh, kenapa? Umi matanya merah kayak setan. Zen berkata seperti itu. Lalu Mbak Soraya pun agak kaget ya, tapi dia berusaha menjawab dengan candaan bahwa masa muka Umi kayak setan. Dan akhirnya mereka pun tertawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba saat mereka sedang asik bercanda-canda dan Zen ini menciumi adiknya, dari arah dapur terdengar teriakan Umi yang yaitu ibunya Mbak Soraya. Astagfirullah, ya Allah gitu kan, teriak kenceng banget, ya Allah gitu. Lalu Uminya Mbak Soraya ini setengah berlari menuju ke kamarnya Mbak Soraya. Mbak Soraya yang kaget bertanya kepada ibunya, loh ada apa Umi, kok teriak-teriak, kenapa Mi? Lalu Umi bercerita bahwa tadi setelah nyuci piring bekas makannya Zen, Umi ke kamar mandi.
untuk buang air kecil. Tapi baru saja masuk kamar mandi, Umi melihat ada kuntilanak sedang duduk di toilet, di atas toilet. Nah, Mbak Soraya kaget dong. Masa Mi? Masa sih? Paling Umi melamun, itu halusinasi aja. Mbak Soraya berkata seperti itu, tapi Uminya cepat-cepat mengelak karena di situ kan ada Zen ya. Umi berkata, udah, jangan dibahas lagi, beneran emang ada, tapi udah jangan dibahas lagi, udah. Nah, Umi benar-benar sangat ketakutan dan tidak berani lagi ke kamar belakang, apalagi ke kamar mandi ya. Padahal itu sudah azan Isya. Beliau menunggu sampai Abah pulang ke rumah itu. Tak berapa lama abahnya Mbak Soraya ini pulang hampir bersamaan dengan Abi, yaitu suaminya Mbak Soraya. Nah, saat mereka tiba di rumah itu, Umi pun akhirnya berani untuk berwudu dan segera menunaikan sholat Isya. Nah, setelah wudu dan sholat Isya itu, Umi kembali bercerita tentang apa yang dilihatnya di dalam toilet. Nah, saat itu suaminya Mbak Soraya kembali tertawa, seolah Umi ini cuma ketakutan aja, cuma halusinasi aja, melamun mungkin, seperti itu. Tapi ternyata abahnya Mbak Soraya ini memperkuat cerita dari Umi. Lalu abahnya berkata, makhluk halus itu ada dan kadang memang mewujudkan diri. Kamu sih nggak percaya bahwa perempuan yang habis melahirkan itu memang kadang diikuti oleh makhluk halus seperti itu. Tapi memang suaminya Mbak Soraya ini sama sekali tidak percaya. Nah, malamnya salah seorang sepupunya Mbak Soraya yang kita sebut saja dengan nama Teh Emma datang ke rumah itu untuk menjenguk Mbak Soraya dan bayinya. Nah, sesampainya di sana, Teh Emma pun menumpang untuk ke kamar mandi. Tapi sama seperti apa yang dialami dialami oleh Umi, Mbak Emma tadi kembali lari terbirit-birit dan mengatakan bahwa dia melihat sosok kuntilanak berada di toilet. Nah, karena sudah 2 orang yang melihat itu, si Abi pun, yang suaminya Mbak Soraya ini pun malah tertawa-tawa. Kalian ini memang kebanyakan nonton film horor sepertinya, jadi sama-sama berhalusinasi. Lalu Umi mendengar Abi berkata seperti itu, kembali jengkel dan Umi bersikeras bahwa itu bukan manusia. Mungkin itu pasien yang dilihat Mbak Soraya yang mengikutinya dari rumah sakit. Teh Emma pun berkata seperti itu. Itu bukan manusia, itu mungkin yang di rumah sakit itu adalah setan atau makhluk halus yang berusaha menakutimu dan ikut kamu sampai kemari. Tapi Mbak Soraya yang kebingungan berkata, masa sih itu setan, masa itu menakutiku? Kok aku nggak takut? Dia cuma menangis kok, itu nggak menakutiku. Lah iya, dia itu menangis untuk menakuti kamu, untuk menunjukkan ke kamu bahwa dia itu ada. Tapi kamunya aja yang nggak peka. Teh Emma berkata seperti itu. Lalu Mbak Soraya itu seperti tercenung ya, setengah percaya atau tidak, apakah betul yang dilihatnya di rumah sakit itu memang makhluk halus, dan ternyata mengikutinya sampai ke rumah. Karena saat pengalaman sesar anaknya yang pertama, yang Zen itu, Mbak Soraya pun sering sendirian dan tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu mengapa setelah anak keduanya lahir justru banyak cerita-cerita aneh seperti ini? Karena hari sudah larut malam, akhirnya Teh Emma pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Dan tak berapa lama, Zen ini pun tidur bersama kakek dan neneknya di kamar belakang. Tapi tak lama kemudian, uminya Mbak Soraya ini datang menemui Mbak Soraya di kamar depan dan mengatakan bahwa Zen panas lagi seperti malam sebelumnya, panas demam. Jadi Umi berkata, ini Zen kok bisa panas lagi ya, demamnya semakin tinggi, padahal tadi kan sudah sempat turun, nggak seperti kemarin, kenapa ini panas lagi? Akhirnya Mbak Soraya ini membangunkan suaminya, Bi tolong coba lihat keadaan Zen di kamar Umi di belakang.
Nah, suaminya Mbak Soraya ini menuju ke kamarnya Umi dan memeriksa keadaan anak mereka. Dan ternyata demamnya sangat tinggi. Akhirnya Abi dengan diantar Abah membawa Zen ke rumah sakit. Sedangkan Mbak Soraya ini ditemani oleh Uminya yang pindah ke kamar depan sambil menyusui anak-anaknya, anak bayinya ya. Lalu tak berapa lama Mbak Soraya ini ketiduran dan tiba-tiba saja ia mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya itu, Mbak Soraya melihat Zen sedang bermain di halaman rumah mereka. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan dengan memakai pakaian berwarna pink dengan rok putih yang panjang serta berkerudung putih, datang dan menuntun Zen itu dan membawanya pergi. Nah, saat Mbak Soraya melihat mereka pergi dan Mbak Soraya merasa tidak mengenal perempuan itu, Mbak Soraya pun berusaha mengejar mereka. Tapi ternyata langkah mereka begitu cepat sehingga Mbak Soraya tertinggal jauh di belakang. Dan akhirnya tiba-tiba saja Mbak Soraya itu melihat Zen itu seperti berada di sebuah halaman rumah yang sangat besar dengan model yang kuno, rumah model lama, dengan banyak anak-anak yang berada di sekitarnya. Nah, saat itu posisi Zen ini seperti berjongkok dan berusaha memunguti mainan yang berada di atas tanah. Dihamparkan di atas tanah, dia dengan tangan kecilnya dia berusaha membawa semua mainan itu. Nah, Mbak Soraya ini menghampiri Zen dan bertanya, "Zen, kamu sedang apa?" Lalu Zen ini pun menjawab, "Zen mau bawa mainan Zen ini pulang, nggak bisa Umi, susah Umi." Nah, saat Mbak Soraya ini memperhatikan, ternyata mainan-mainan ini memang mainan Zen. Dan bocah kecil itu berusaha untuk membawa semua mainannya untuk dibawa pulang. Nah, saat Mbak Soraya ini menggandeng tangan Zen dan berusaha mengajaknya berdiri, dari ekor matanya Mbak Soraya ini merasa ada yang mengawasi. Dan saat dia berbalik untuk melihat siapa yang mengawasi mereka, ternyata perempuan itu yang mengawasi mereka itu adalah perempuan yang membawa Zen tadi. Jadi perempuan itu setelah melihat dengan jelas ya, Mbak Soraya melihat perempuan itu memakai pakaian pink kepunyaan Mbak Soraya. Bahkan kerudungnya dan rok panjang yang berwarna putih itu juga adalah pakaian Mbak Soraya. Tapi yang paling mengejutkan, muka perempuan itu adalah muka Mbak Soraya juga. Nah, melihat keganjilan itu, Mbak Soraya pun cepat-cepat mengajak Zen untuk pergi. Tapi ternyata saat menoleh ke belakang, tiba-tiba kerudung perempuan yang dilihatnya itu tadi lepas dan rambutnya acak-acakan, dan secara pelan-pelan wajah yang semula mirip Mbak Soraya itu kini berubah seperti pasien yang dilihat Mbak Soraya di rumah sakit. Jadi pelan-pelan mukanya itu berubah dari muka Mbak Soraya ke muka orang lain yang Mbak Soraya pernah lihat di rumah sakit itu. Dan tiba-tiba Mbak Soraya itu terbangun dalam keadaan menangis keras, ketakutan, dan ternyata suaminya yang sudah pulang ke rumah bergegas menuju ke kamar Mbak Soraya hampir bersamaan dengan Umi. Mereka pun khawatir dengan keadaan Mbak Soraya dan bertanya kepada Mbak Soraya apa yang baru saja terjadi. Dan Mbak Soraya pun menceritakan mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Umi pun bercerita bahwa setelah sholat tahajud, beliau pun tertidur. Nah, di dalam tidurnya itu beliau bermimpi bahwa ada suara yang menyuruhnya untuk mengambil bangle. Nah, akhirnya malam itu Abah mengambil bangle yang ditanam di sebelah rumah. Jadi bangle itu sejenis rempah gitu ya, atau tanaman obat. Abah lalu mengunyah bangle tersebut setelah mencucinya bersih, mengunyah-unyah sambil membacakan surat Al-Falaq, Anas, ayat kursi, dan bersolawat. Lalu setelah itu Abah menyemburkan kunyahan banglenya itu ke telapak tangan dan mengoleskannya
ke seluruh tubuh Zen. Nah, lalu orang tua Mbak Soraya tadi, yaitu Abah dan Umi, menasehati kepada suaminya Mbak Soraya bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai istri yang baru melahirkan itu ditinggal-tinggal. Lebih baik ditunggui, dibacakan doa, dibacakan sholawat, karena kemungkinan hal seperti ini pun terjadi kalau kamu tidak mempercayai ucapan kami. Nah, sekarang setelah ada kejadian seperti ini, kamu baru percayakan. Nah, itu kata Umi, dan suaminya Mbak Soraya pun tertunduk menyesal karena selama ini dia meremehkan hal tersebut dan bahkan tidak mempercayainya. Nah, setelah keadaannya seperti ini, anaknya yang sakit-sakitan dan istrinya yang mengalami mimpi yang ganjil, akhirnya suaminya Mbak Soraya pun mempercayai nasihat mertuanya tersebut. Keesokan harinya, keadaan Zen pun membaik, dia kembali pulih dan mau menemui Mbak Soraya lagi dan bahkan menciumi Uminya dengan berkata, "Kemarin Umi mukanya jelek, menakutkan, sekarang Umi udah cantik lagi." Zen berkata seperti itu dan sambil menciumi Mbak Soraya dan adiknya bergantian. Nah, saat ini Zen sudah berusia sekitar 17 tahun dan adiknya yang diberi nama Abdullah sudah berusia 12 tahun. Nah, Mbak Soraya ini teringat pada saat pengajian ada yang membahas tentang Ummu Sibyan, yaitu jin yang mengganggu wanita hamil, wanita yang sedang melahirkan, wanita yang sedang mengalami masa nifas, dan juga bayi dan anak-anak. Jadi menurut Mbak Soraya, mungkin saja pasien yang dilihatnya di dalam kamar pasca persalinannya itu sebenarnya adalah jelmaan dari Ummu Sibyan. Nah, itu tadi cerita kiriman Mbak Soraya dari Kota Bogor. Terima kasih kepada Mbak Soraya yang telah berkenan untuk membagikan kisah ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang menyaksikan cerita ini hingga selesai. Bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita horor seperti ini, silakan share pengalaman kalian melalui DM Instagram, DM Facebook, ataupun langsung ke WhatsApp nomorku. Bisa ditulis atau bisa direkam voice. Nah, kiranya cukup saja sekian ceritaku. Nantikan lagi kisah-kisah selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.